bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan siap untuk belajar bahasa Indonesia di kelas Bu Yuni. Pada video sebelumnya kita sudah belajar apa itu teks laporan percobaan dan apa saja bagian-bagian di dalamnya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah aspek umum atau generik atau kelompok. Ini adalah suatu kata, frasa, atau informasi yang bersifat umum. Perhatikan contoh berikut ini. Ada kata tumbuhan. Itu merupakan aspek umum dari banyak aspek khusus yang lain, seperti tumbuhan mangga, tumbuhan jati, tumbuhan melati, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah istilah teknis atau bidang ilmu. Ini adalah kata peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas atau bidang ilmu tertentu. Coba perhatikan contoh berikut. Ada kata silet. Itu adalah satu kata atau istilah teknis dari bidang ilmu biologi. Istilah teknis atau bidang ilmu seringkali kita jumpai dalam kajian teori atau juga pembahasan. Ada kata silem, sel, trakeit, trakea, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah kata benda, frasa benda, atau nomina. Ini adalah semua kata yang dibendakan. Kata benda, frasa benda, atau nomina seringkali kita jumpai pada bagian alat dan bahan. Misalnya, cutter, tanaman pacar air, botol air, pewarna makanan, dan lain-lain. Berikutnya adalah urutan kegiatan. Pada beberapa teks laporan percobaan sering kita jumpai urutan kegiatan pada bagian prosedur atau cara kerja. Misalnya, langkah pertama, langkah kedua, dan seterusnya. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah kalimat aktif dan kata kerja aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan sesuatu. Kalimat ini digunakan untuk menyatakan suatu proses atau aksi. Dalam kalimat aktif pasti terdapat kata kerja aktif. Perhatikan kata berikut ini. Ada kata membersihkan, membiarkan, dan memotong. Ini merupakan contoh kata kerja aktif. Lalu mana bagian kalimat aktif? Kalimat aktifnya adalah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dan juga membersihkan akar tanaman pacar air dan seterusnya. Ada yang perlu diingat, dalam teks laporan percobaan, nama orang atau peneliti atau subjeknya jarang sekali digunakan. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah kalimat perintah. Dalam beberapa teks laporan percobaan, kalimat aktif dan kata kerja aktif seringkali diganti dengan kalimat perintah. Kalimat perintah digunakan untuk meminta atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Misalnya, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Berikutnya adalah sinonim atau antonim. Kalian pasti sudah tahu artinya. Sinonim adalah padanan kata dan antonim adalah lawan kata. Sinonim dan antonim seringkali keluar di teks laporan percobaan. Perhatikan contoh berikut. Ada kata melalui dan lewat. Ini merupakan sinonim atau padan kata. Contoh berikutnya, ada pipa kecil dan pipa-pipa besar. Ini merupakan antonim atau lawan kata. Yang terakhir adalah kaidah kebahasaan konjungsi atau kata hubung. Konjungsi atau kata hubung adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Yuk kita cari konjungsi atau kata hubung yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Ada kata untuk, pada, karena, dan, sebagai, dan seterusnya. Nah, itu dia kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Semoga mudah dipahami ya. Dalam menelaah kaidah-kaidah kebahasaan teks memang dibutuhkan ketelitian dan latihan. Oleh karena itu, saya memberikan satu tugas dalam Microsoft Teams untuk kalian kerjakan. Silakan dikerjakan secara mandiri agar kalian bisa mengukur kemampuan kalian sendiri. Dan seperti biasa, saya ingin menutup video kali ini dengan memberikan satu pertanyaan. Mengapa kaidah kebahasaan dalam setiap teks selalu berbeda-beda? Silahkan dijawab di kolom komentar.